penampilan yang tidak terlalu bersinar. Jumapo adalah apabila bintang di sana. Uang dari sepak pojok bagi Persipura Jayapura. Eksekutor sepak pojok bagi Persipura. Dan beberapa target memakai Dutra Tio Paulin yang sangat lihai dalam duel udara. Oh, cukup terbuka dan Tio Paulin Pierre nampaknya membuka rekening Persipura Jayapura dan membuka Sadio Siloai dengan gol membuka bagi tim tamu Persipura Jayapura. 0-1 kira-kira. Perkenalkan, nama saya Felix Dege, asal Kabupaten Dogiai, awardee LPDP tahun 2016. Saya berasal dari kampung yang memiliki sekolah hanya berkelas 4. Kami harus melanjutkan kelas 5 dan 6 di kampung tetangga yang sejauh 24 km. Dan setelah menamatkan pendidikan sekolah dasar, kami melanjutkan pendidikan di SMP yang harus merantau jauh dari kampung halaman kami yang dalam perjalanan 2 hari 2 malam. Perjuangan yang gigih dari saya itu tidak terlepas dari wejangan atau motivasi yang pernah diberikan oleh almarhum ayahanda saya. Dia pernah berkata bahwa, Felix, jika kamu ingin melihat orang yang beda warna kulit, beda rambutnya, ingin merasakan makanan yang tidak ada di kita punya kampung, dan ingin merasakan juga iklim yang beda dengan di Papua, maka kau harus sekolah. Karena itulah cara untuk bisa melihat dunia lebih luas. Hal yang pertama kali mengimpresi saya dengan kota Melbourne adalah karena terlalu sering mendengar siaran Radio Tens yang dimiliki oleh ayah saya semasa kecil. Dan Melbourne menjadi kata yang sering diucapkan oleh penyiar sehingga ia menjadi kota yang membuat saya penasaran dan saya punya mimpi saat itu. Bahwa suatu kelak, entah bagaimanapun caranya, saya bisa sampai di kota yang namanya Melbourne tersebut. Saya itu berpikir bahwa kita ini orang-orang yang terpilih. Orang-orang yang punya peluang yang diimpikan oleh banyak orang, tetapi kami yang mendapatkan. Sehingga saya waktu itu merasa harus pulang ke Nabire, karena dari Nabire lah saya bisa mempengaruhi langsung ke adik-adik saya. Dan untuk itu saya memilih jadi guru dan sehari-hari kami mengajar di SMA. Juga kami mengajar sebagai dosen. Selain itu saya juga aktif menulis untuk mengungkapkan keresahan yang saya lihat, yang saya alami, supaya menjadi pengalaman bersama. Dan di hari-hari, terlebih khusus di hari Minggu, kami juga oleh umat dipercayakan sebagai pewarta atau gembala di komunitas kami. Pertama, memang kami dari orang tua itu, setiap keluarga itu kami dekat dengan gereja dari kecil. Mereka kan anak dari seorang guru, harus mereka juga masuk sekolah sampai guru yang lebih tingkat lagi. Dia harus mengajar dia punya adik-adik Papua, non Papua. Di situ kan dia mengajar bersama toh, supaya mereka juga jadi manusia dan mereka bisa keluar negeri juga seperti dia sendiri gitu.
Sejak SMA saya sudah menaruh perhatian dan ketertarikan pada dunia menulis. Hingga saat ini sudah 3 buku yang telah kami tulis. Yang pertama itu berbagi kisah inspirasi dari negeri orang aborigin Australia. Harapannya supaya anak-anak atau adik-adik yang kebetulan latar belakang sama dengan kami terinspirasi. Lalu yang kedua, kami juga menulis buku tentang kamus kosakata mini tematik trilingual. Bahasa Me, Papua, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dengan 56 tema berbeda. Dan yang terakhir, kami juga menulis buku tentang Educare Papua. Bagaimana saya menanggapi seluruh polemik permasalahan yang terjadi di Papua dengan cara menulis. Sebagai putra daerah Papua, saya berharap supaya setiap anak bangsa boleh berkembang sesuai dengan kemampuan yang diberikan oleh Tuhan. Kita tara kosong. Kita semua ini sama karena diciptakan oleh Tuhan yang sama. Papua tanah kaya. Mari sudah kita sekolah baik supaya kita menjadi tuan dan bisa mengajak sesama dari Papua yang lain untuk maju bersama.